Oke, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Norman Rinata, CGP Angkatan 11 Kota Metro. Izin Bapak Fasilitator, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3. Yang pertama terkait dengan pemikiran reflektif dalam pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja dipelajari, yaitu terkait dengan dalam modul 2.3. Kita telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, kompetensi inti coaching yang harus dimiliki di antaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur TIKTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Berikutnya, emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar, tentunya yang pertama yaitu cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Cemas ini memunculkan karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat. Kedua, tertarik setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Yang ketiga, gembira, yaitu saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang keempat, optimis. Selain itu, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi agar dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi secara maksimal. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Hal ini adalah bagaimana cara agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah. Bahwasannya, prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan setelah pengamatan. Kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru.
Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi tergali wawasan yang baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah, dan untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan murid termasuk aspek kognitif, karakter, sosial, emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah mengubah pandangan yang umum menganggap supervisi akademik sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah melalui pertemuan tersebut. Kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas, tanpa melibatkan tahap-tahap sebelum dan setelahnya, sehingga hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Di dalam modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktik coaching di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pada modul 2.2, dalam proses pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, yaitu Emi Setianingsih dalam jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran volume 4 nomor 2 Mei 2024 bahwasanya supervisi akademik dengan coaching model Tirta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menyimpulkan bahwasanya supervisi akademik dengan menerapkan coaching model Tirta
setelah dapat mengubah persepsi guru dan kepala sekolah mengenai tujuan dari supervisi akademik. Guru mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan supervisi akademik dengan menerapkan coaching model Tirta, sehingga menumbuhkan motivasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang tentunya membawa dampak positif terhadap kualitas pembelajaran di kelas dan kualitas pendidikan sekolah pada umumnya. Demikian koneksi antar materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.